Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifullah dengan NIM 2020 31005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, kita bahas pipeline dulu ya. Pipeline itu adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Teknik pipeline ini dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer. Bisa pada level yang tinggi, misalnya program aplikasi, sampai pada tingkat yang rendah seperti pada instruksi yang dijalankan oleh mikroprosesor. Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai, baru instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline, ketika satu instruksi sedangkan diproses, maka instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua itu ada klasifikasi berdasarkan fungsi pipeline ya. Yang pertama itu ada pipeline aritmatika proses segmentasi fungsi dari ALU dari sistem yang muncul dalam kategori ini. Yang kedua ada pipelining instruksi dalam suatu komputer non-pipeline. CPU bekerja melalui satu siklus yang berkesinambungan dalam fetch, decode, eksekusi untuk semua instruksinya. Proses fetch suatu instruksi tidak akan dimulai sampai eksekusi instruksi sebelumnya selesai. Untuk mempipeline fungsi ini, instruksi-instruksi yang berdampingan di fetch dari memori ketika instruksi yang sebelumnya di decode dan dijalankan. Proses pipeline instruction look ahead memfetch instruksi secara berurutan. Dengan demikian, jika suatu instruksi menyebabkan percabangan keluar dari urutan itu, maka pipe akan dikosongkan dari seluruh instruksi yang telah di-fetch sebelumnya dan instruksi percabangan tersebut di-fetch. Proses pipelining instruksi ini dikerjakan pada hampir semua komputer berkemampuan tinggi. Yang ketiga itu ada pipelining prosesor sewaktu stage dari suatu pipeline. Proses aktual dan latch saling berbagi memori di antara prosesor-prosesor tersebut, sehingga pipeline tersebut disebut sebagai pipeline prosesor. Berikutnya adalah resesor vektor atau prosesor array. Adalah CPU yang mengimplementasikan set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi pada array satu dimensi dari data yang disebut vektor. Sebuah prosesor vektor atau prosesor array adalah unit pemrosesan utama atau CPU yang mengimplementasikan file set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi array satu dimensi data yang dipanggil vektor. Dibandingkan dengan prosesor saklar yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal, proses vektor dapat sangat meningkatkan kinerja pada beban tertentu, khususnya simulasi numerik dan tugas serupa. Mesin vektor muncul pada awal 1970-an dan mendominasi superkomputer desain melalui 1970-an hingga 1990-an, terutama berbagai cry platform. Menurut cepat di rasio harga kinerja konvensional mikroprosesor desain menyebabkan kematian superkomputer vektor di akhir 1990-an. Contoh penerapan CPU di mana desain set instruksi meliputi operasi yang dapat melakukan operasi matematika di beberapa elemen data secara bersamaan. CPU yang mengimplementasikan set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi pada array satu dimensi dari data yang disebut vektor. Hal ini berbeda dengan prosesor saklar yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. RISC merupakan reduce, berarti pengurangan pada set instruksi. RISC merupakan rancangan arsitektur CPU yang mengambil dasar filosofi bahwa prosesor dibuat dengan arsitektur yang tidak rumit dengan membatasi jumlah kumpulan
perintah atau instruksi yang sederhana, tetapi dalam kesederhanaan tersebut didapatkan kecepatan operasi setiap siklus instruksinya. Beberapa elemen penting pada arsitektur RISC. Set instruksi yang terbatas dan sederhana, register general purpose yang berjumlah banyak, atau penggunaan teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaian registernya. Penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Kemudian kita bahas pengertian pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel adalah komputasi dua atau lebih tugas pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut dengan cara mengoptimalkan resource pada sistem komputer yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Ada 3 klasifikasi arsitektural dalam sistem komputer, yaitu pertama klasifikasi FLYNN, didasarkan pengadaan alur instruksi dan alur data dalam sistem komputer. 2. Klasifikasi Feng, didasarkan pada pemrosesan paralel. Ketiga ada klasifikasi Handler, didasarkan pada derajat kepararelan atau pipeline dalam berbagai tingkat subsistem. Pengantar sistem multiprosesor, ini pembahasan kita yang kedua ya. Pengantar sistem multiprosesor merupakan sebuah sistem di mana sekumpulan prosesor dalam suatu komputer tunggal berhubungan dan bekerja sama satu sama lain. Prosesor tersebut dapat berkomunikasi melalui baris data langsung melalui memori yang terbagi-bagi atau dengan perantaraan kombinasi memori itu. Pada dasarnya terdapat dua jenis sistem multiprosesor yang digunakan saat ini. Pertama yaitu asymmetric multiprocessing atau AMP, sistem di mana setiap prosesor diberikan tugas tertentu oleh master prosesor. Tugas utama master prosesor adalah seperti mengontrol sistem, menjadwalkan dan mengalokasikan pekerjaan ke slave prosesor, sehingga setiap slave prosesor tidak perlu berkomunikasi karena telah diatur oleh master prosesor. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Kinerja paralel komputasi digunakan untuk melakukan perhitungan komputasi dengan menggunakan dua atau lebih CPU atau prosesor dalam suatu komputer yang sama atau komputer yang berbeda, di mana dalam hal ini setiap instruksi dibagi ke dalam beberapa instruksi, kemudian dikirim ke prosesor yang terlibat komputasi dan dilakukan secara bersamaan. Untuk proses pembagian proses komputasi tersebut dilakukan oleh suatu software yang bertugas untuk mengatur komputasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.